Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kembali lagi pada mata pelajaran sosiologi. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Silakan perhatikan gambar berikut. Setelah memperhatikan gambar tersebut, apa yang Anda bisa tangkap mengenai maksud dari stratifikasi? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Jadi, stratifikasi sosial itu apa? Ada beberapa ahli yang menyebutkan definisi dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah Max Weber. Weber berpendapat bahwa stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Yang kedua adalah Sujono Sukanto. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Ada banyak pendapat ahli tentang definisi stratifikasi sosial. Sekarang, silahkan tuliskan di kolom komentar salah satu pendapat ahli yang kamu dapatkan dari sumber, baik itu buku maupun internet. Maka, dapat kita simpulkan, pengertian dari stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Terus, apa dasar adanya stratifikasi sosial? Dasar pembentukan stratifikasi sosial yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Dalam artian, semakin kaya seseorang, maka ia akan menempati stratifikasi sosial yang tinggi. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau orang yang dikuasai. Kekuasaan besar akan menempatkan seseorang pada stratifikasi sosial yang tinggi. Yang ketiga adalah keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Dan yang keempat adalah pendidikan. Seseorang yang memiliki level pengetahuan yang tinggi akan menempati stratifikasi sosial yang tinggi. Macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial yang diperoleh secara alami. Contohnya saja adalah keturunan atau sistem kekerabatan. Yang kedua, diperoleh berdasarkan usaha. Contohnya saja adalah pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Ada 3 cara memperoleh status sosial. Yang pertama adalah ascribed status. Kedudukan sosial diperoleh melalui keturunan.
Yang kedua adalah achieved status. Kedudukan seseorang diperoleh melalui usaha. Contohnya saja adalah pendidikan. Dan yang ketiga adalah assigned status. Kedudukan sosial diberikan karena jasa. Sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah terbuka. Mempunyai kesempatan untuk melakukan mobilitas atau pindah lapisan ke atas atau ke bawah. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah ke strata sosial lain, baik vertikal maupun horizontal. Contohnya saja adalah pendidikan dan kekayaan. Yang kedua adalah tertutup. Stratifikasi ini bentuk stratifikasi anggota yang setiap stratanya sulit melakukan mobilitas, atau setiap masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan mobilitas atau pindah lapisan ke atas atau ke bawah. Contohnya adalah sistem kasta. Dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Dalam artiannya, secara kebudayaan, mereka menganut stratifikasi sosial tertutup, tapi secara ekonomi, mereka menganut stratifikasi sosial terbuka. Sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.